Bro, pernah nggak kamu dengar cerita tentang pocong yang katanya lebih tinggi dari pintu rumah? Kalau pernah, berarti kamu belum tahu tentang yang satu ini. Pocong Wedon. Namanya aja udah aneh, tapi bukan sekadar nama, bro. Ini bukan jenis pocong yang cuma lompat-lompat sambil gangguin orang pulang ngaji. Ini lain. Tingginya bisa sejajar tiang listrik. Serius. Matanya bolong kayak dua lubang sumur. Bau kain kafannya, katanya kecium dari jarak 10 meter. Busuknya tuh nggak karuan, campuran antara tanah basah, darah kering, dan sesuatu yang entah kenapa, bikin mual tapi juga bikin lemas. Gak percaya? Gue juga awalnya gitu. Sampai akhirnya temen gue, Yayan, cerita. Dan ini bukan cerita main-main. Dia ngalamin langsung. Bahkan, hampir gak pulang. Yayan itu anaknya cuek. Biasa pulang malam, apalagi kalau udah nongkrong di rumah temennya di ujung kampung. Malam itu, sekitar jam 12:30, dia mutusin buat balik. Motor metik tuanya udah biasa nemenin dia pulang malam. Jalan yang dia pilih, jalan pintas lewat tengah sawah. Emang sih, bisa ngurangin waktu setengah jam, tapi itu juga jalan yang paling sepi. Kiri kanan cuma petakan sawah luas, di beberapa titik ada gubuk kosong yang udah miring setengah roboh. Satu-satunya penerangan cuma lampu motor dan sinar bulan yang tipis banget ketutup kabut. Waktu itu angin lumayan kencang. Suara jangkrik jadi satu-satunya yang rame. Tapi begitu sampai di dekat jembatan kecil dari kayu, Yayan ngerem mendadak. Motornya sempat oleng sedikit. Dia lihat ada sosok putih berdiri di pinggir sawah. Tinggi banget, kayak serius, segede tiang listrik di pinggir jalan. Sosok itu berdiri aja, nggak gerak, nggak ngelirik, nggak ngelakuin apapun. Tapi justru itu yang bikin ngeri. Diam, tapi ngancam. Yayan berhenti, matanya nyempil dari balik helm, berusaha ngelihat jelas. Mungkin itu baju, mungkin kain jemuran nyangkut pohon, pikirnya. Tapi makin dekat makin jelas. Bukan kain, bukan jemuran. Itu pocong. Kain kafannya kusut, kotor, kayak abis diseret di tanah lumpur. Kepalanya terbungkus rapi, tapi bagian muka, itu yang paling bikin jantung serasa berhenti. Matanya bolong. Gak ada bola mata, gak ada kelopak. Cuma dua lubang besar menganga yang gelapnya beda dari kegelapan malam. Mulutnya terbuka lebar, tapi gak ada suara. Cuma diam. Tapi dari diam itu, seolah ada teriakan yang gak kedengeran, langsung nyerap ke dalam pikiran. Yayan panik. Dia gas motornya, tapi anehnya, mesin mendadak mati. Bener-bener mati, padahal barusan normal. Dia coba starter, berkali-kali. Tek, 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 nggak nyala. Lampu motor juga langsung padam, menyisakan gelap total. Bahkan bulan pun kayak malu-malu nunjukin diri. Yayan mulai gemeter. Tapi yang bikin dia bener-bener nyaris pipis di celana, itu pas dia lihat ke kiri. Pocong itu, udah nggak berdiri di sawah, dia udah berdiri di samping motor. Yayan langsung ngerasa darahnya surut. Badannya kaku. Dia nggak bisa gerak, nggak bisa teriak. Pocong itu diam. Tapi dari tubuhnya keluar bau busuk yang nusuk hidung. Bukan cuma busuk biasa, ini bau yang bikin kamu langsung mual, pusing, dan kayak pengen muntah, tapi mulut terkunci. Yayan berusaha kabur. Tapi dia kayak dipaku di tempat. Matanya nggak sengaja ngelirik ke atas. Pocong itu pelan-pelan melayang. Naik. Tinggi. Naik lagi. Dan makin lama makin tinggi sampai kepala Yayan cuma nyampe ke bagian bawah dadanya. Badan pocong itu menjulang kayak tiang, tapi tetap melayang, nggak sentuh tanah. Angin mulai kencang. Daun-daun sawah bergetar, suara jangkrik langsung hilang kayak dimatiin. Dan saat itulah pocong itu buka mulut. Suaranya keluar pelan, serak, panjang. Wedon. Suaranya nggak keras, tapi berdengung di telinga. Dan yang paling ngeri, suara itu nggak cuma keluar dari mulut pocongnya, tapi kayak keluar juga dari balik kepala Yayan sendiri. Seketika, semuanya jadi gelap. Dia nggak ingat lagi apa-apa. Begitu sadar, dia udah ada di bawah jembatan kayu, dengan baju basah, tangan lecet, dan motor hilang entah kemana. Jam tangannya masih nunjukin jam 1.03, padahal Yayan ngerasa udah lama banget ketiduran,
kayak semalam suntuk. Tapi waktu cuma berjalan beberapa menit. Dia bangun, jalan sempoyongan ke arah kampung. Dan saat orang-orang nemuin dia subuh-subuh, Yayan udah ngomong sendiri, matanya kosong, dan tangannya gemetaran. Yang paling aneh, di bagian belakang bajunya, ada bekas cap tangan hitam besar. Ukurannya nggak masuk akal. Jauh lebih besar dari tangan manusia. Kayak tangan mayat, tapi gede banget. Dan sejak malam itu, Yayan gak pernah berani lewat jalan sawah lagi. Sampai sekarang, setiap kali dia dengar suara wedon, entah dari angin, atau bayangannya sendiri, dia langsung tutup telinga dan gemetar. Karena buat dia, itu bukan cuma suara tapi panggilan, Yayan cerita, pas dia makin dekat, ada bau aneh mulai tercium. Awalnya samar, tapi makin lama makin kuat. Bukan bau biasa, bro. Ini bukan kayak bau ayam mati atau bangkai tikus di balik lemari. Ini lebih parah. Bau kayak kain basah yang udah disimpan bertahun-tahun, ditumpuk sama bangkai, ditambah lumpur busuk yang gak pernah kena matahari. Bau itu nusuk banget ke hidung, bikin mual sampai tenggorokan. Rasanya kayak, lo nyium neraka dari jarak dekat. Yayan mulai ngerasa ada yang salah. Lampu motornya masih nyala, tapi sorotnya mulai redup, kedip-kedip kayak mau mati. Angin berhenti. Gak ada suara jangkrik, gak ada suara malam. Cuma suara detak jantungnya sendiri yang makin kencang di telinga, dan di saat itu, motor dia tiba-tiba ngebul. Asap keluar dari bawah jok. Mesin mati total. Gak ada tanda-tanda kehidupan. Padahal sebelumnya baik-baik aja. Dia langsung panik. Tangannya gemetaran, buru-buru pencet starter, tapi cuma bunyi, tek-tek-tek, terus-terusan, kayak ada yang nahan supaya motor itu nggak bisa nyala lagi. Yayan mulai gemeter. Tapi dia masih berusaha tenang. Dia kira itu cuma mogok biasa, mungkin kena air atau karburatornya error. Tapi pas dia noleh sedikit ke kiri, pocong itu udah nggak ada di sawah. Nggak ada suara, nggak ada tanda-tanda pindah tempat. Cuma hilang. Tapi yang lebih ngeri, sesaat kemudian dia ngerasa ada hawa dingin banget di samping kirinya. Rambut tengkuknya langsung berdiri. Jantungnya hampir berhenti. Dia nggak mau lihat, tapi rasa penasarannya lebih kuat. Perlahan, dia noleh. Dan ternyata, pocong itu udah berdiri tepat di sebelah motornya. Diam. Gak gerak. Gak ngomong. Tapi keberadaannya berat. Atmosfer di sekitar langsung berubah. Udara jadi padat, kayak di ruang tertutup. Bau busuk makin kuat. Kain kafan pocong itu kotor banget, penuh tanah dan darah kering, kusut kayak udah dipakai berkali-kali. Mukanya, Yayan bilang mukanya gosong, kayak habis kebakar, tapi gosongnya nggak rata. Ada bagian yang melepuh, ada yang kayak daging busuk, dan matanya dua-duanya bolong. Bukan bolong biasa, bukan kayak lubang yang kosong, tapi kayak dua sumur gelap yang nyedot semua cahaya. Bahkan sorotan lampu motor yang masih nyala pelan, langsung kelihatan pudar begitu ngarah ke wajahnya. Yayan pengen teriak, pengen kabur, tapi mulutnya keluh. Badannya kaku. Kayak tubuhnya ditahan paksa, dikunci sama sesuatu yang gak kelihatan. Dia cuma bisa berdiri bengong, nafasnya pendek-pendek. Bahkan suara angin pun kayak ditarik masuk ke dalam pocong itu. Lalu, yang paling bikin ngeri, pocong itu mulai melayang. Pelan. Gak langsung tinggi, tapi naik dikit demi dikit, seolah nunjukin bahwa dia bukan dari dunia ini. Kakinya tetap terikat kain kafan, tapi gak menghambat gerakannya sama sekali. Dia naik terus, sampai tingginya ngalahin tiang listrik. Kepala Yayan bahkan cuma nyampe ke bagian perutnya. Bayangin, lo berdiri di bawah makhluk segede itu, gelap, bolong matanya, dan lo gak bisa gerak. Gak bisa ngomong. Gak bisa apa-apa. Bahkan nangis pun gak bisa keluar. Dan di tengah keheningan yang berat itu, si pocong buka mulutnya. Dari mulut yang sobek itu, keluar suara aneh. Serak. Panjang. Gemanya kayak keluar dari goa. Wedon, gak keras. Tapi getarnya terasa sampai ke tulang. Suara itu gak cuma kedengeran di kuping, tapi juga di dalam kepala. Seolah-olah, suara itu langsung nancap di otak, muter-muter di dalam pikiran, bikin panik dan ketakutan bercampur jadi satu. Suara itu kayak panggilan, tapi juga kayak kutukan. Dan yang bikin makin gila, pas suara itu keluar, sekeliling jadi lebih gelap.
Padahal bulan masih ada. Tapi cahayanya hilang. Awan gak nutupin, tapi langit tiba-tiba kayak kesedot. Bintang-bintang lenyap. Angin berhenti. Udara beku. Dunia jadi hening, Yayan bilang. Di saat itu, dia ngerasa kayak dunia ngebeku. Waktu berhenti. Dia ngeliat ke bawah, bayangannya sendiri gak ada. Dan sesaat setelah suara "Wedon" itu hilang, semuanya gelap total. Yayan gak inget apa-apa lagi. Bener-bener blank. Kayak dia ditarik ke dalam lubang gelap yang gak punya dasar. Gak ada mimpi, gak ada suara. Cuma kekosongan. Lama. Tapi terasa cepat. Aneh banget. Pas dia buka mata, langit udah agak terang. Subuh. Dia ada di bawah jembatan kayu, masih di sekitar tempat itu. Tapi motor udah gak ada. Cuma bekas roda doang yang kelihatan, kayak ada yang nyeret pergi. Dia berdiri pelan, kaki lemas. Jalan ke kampung dengan sisa tenaga. Badannya gemetaran. Nafas berat. Pakaian basah kena embun dan tanah. Orang-orang nemuin dia jam 5 pagi, jalan kaki sambil ngomong sendiri. Mukanya pucat. Matanya merah. Dan waktu mereka tanya, "Kamu kenapa, Yan?" Dia cuma jawab satu kalimat. "Jangan lihat matanya." Dan sejak itu, Yayan gak pernah lagi mau cerita banyak. Tapi tiap malam Jumat, dia pasti kunci diri di kamar. Gak keluar. Gak nyalain lampu. Karena katanya, kalau lampu dinyalain, kadang bayangannya kelihatan di tembok. Dan dia gak mau lihat bayangan itu lagi. Yayan sebenarnya udah pernah diperingatkan. Tapi namanya juga anak muda, kadang kalau dikasih tahu orang tua malah dianggap cuma mitos. Neneknya, yang udah sepuh dan tinggal di rumah bagian belakang, sering banget ngingetin hal yang sama berulang kali sejak Yayan masih kecil. "Yan, jangan pernah lewat jalan sawah kalau malam ganjil, apalagi malam Jumat Kliwon. Kalau kamu dengar suara aneh atau ngelihat pocong tinggi, jangan sekali-kali lihat matanya. Ingat, jangan lihat matanya, nak." Nenek Yayan ngomong itu sambil matanya sayu, kayak nyimpan rasa takut yang udah terlalu lama dipendam. Tapi Yayan waktu itu cuma manggut-manggut, ya karena menghormati. Dalam hatinya sih mikir, cuma dongeng nenek-nenek zaman dulu. Sampai akhirnya kejadian itu benar-benar dia alami, tepat di malam Jumat Kliwon, dan bukan cuma suara atau bayangan, tapi dia ngelihat langsung, jelas banget, mata dari makhluk yang disebut pocong wedon itu, dan bukan cuma ngelihat. Dia ngelihat langsung ke dalam matanya. Yayan bilang, begitu dia ketemu pocong itu, dia sempat masih bisa mikir. Tapi saat pandangannya bertemu sama dua lubang hitam besar di wajah pocong itu, semuanya berubah. Kayak ada kekuatan yang narik jiwanya masuk. Seketika, dia ngerasa kayak ditarik ke dalam sumur dalam, tapi bukan sumur biasa. Sumur ini isinya bisikan. Ribuan bisikan. Suara-suara lemah yang kedengerannya kayak orang ngomong di balik tanah. Suara itu pelan, tapi terus masuk ke telinga. Gak bisa ditutup, gak bisa dihindarin. Ada yang nangis, ada yang manggil namanya, ada juga yang ketawa, tapi ketawa yang aneh, kering, dan dingin. Pikirannya kayak dicabik-cabik. Gak tahu harus percaya ini mimpi atau kenyataan. Rasanya dia udah terjebak di sana lama banget. Kayak berjam-jam. Tapi anehnya, pas dia sadar, dia udah ada di bawah jembatan kecil, tempat dia terakhir kali ngelihat makhluk itu. Badannya dingin, bajunya lembab, dan dia ngerasa kosong. Benar-benar kosong. Seolah sesuatu di dalam dirinya. Diambil paksa, dia bangun pelan-pelan. Langit udah mulai terang. Masih subuh, tapi warna biru pucatnya udah mulai muncul. Dia lihat jam tangannya, dan itu yang bikin dia makin bingung. Masih jam 1.03. Padahal dia yakin banget tadi udah ngerasa kayak berjam-jam ketarik ke dalam kegelapan. Waktu seolah berhenti. Atau lebih parah lagi, waktu dia udah gak nyambung sama waktu dunia ini. Yang bikin lebih parah, motornya udah gak ada. Hilang tanpa jejak. Cuma ada bekas roda yang samar, kayak diseret ke arah sawah. Tapi gak ada bekas tanah basah, gak ada jejak kaki. Cuma bekas roda yang hilang begitu aja di rerumputan. Yayan akhirnya jalan kaki ke arah kampung. Sempoyongan, lemas, kayak orang demam tinggi. Bajunya kotor, sebagian robek, dan ada bekas lumpur kering di celana.
Pas sampai di ujung kampung, dia ketemu warga yang baru keluar buat sholat subuh. Mereka langsung kaget lihat Yayan datang jalan sendirian, pucat pasi, mulut komat kamit, kayak orang linglung. Matanya merah, berkaca-kaca, tapi nggak keluar air mata. Mereka buru-buru bawa Yayan ke rumah neneknya. Pas sampai di rumah, neneknya langsung duduk lemas begitu lihat Yayan. Seolah dia udah tahu apa yang terjadi. Gak banyak tanya. Cuma pegang tangan Yayan dan bisik pelan, "Kamu lihat matanya ya, Nak? Kamu lihat matanya?" Yayan cuma bisa diam. Tapi yang bikin merinding semua orang di situ, itu pas mereka mau ngelepas jaket Yayan yang basah. Di bagian punggung bajunya, ada bekas tangan. Ukurannya gede banget, lebih besar dari tangan orang dewasa. Warnanya hitam keabu-abuan, kayak bekas oli, tapi lengket dan bau aneh. Bau amis, nyengat, kayak tanah busuk yang udah dicampur bangkai. Bekas tangan itu lengket banget, susah hilang meski udah dicuci. Beberapa hari setelah kejadian itu, Yayan masih sering ngomong sendiri. Kadang tengah malam dia duduk di pojokan kamarnya, bisik-bisik pelan, matanya kosong. Neneknya sampai harus nyiapin air doa tiap malam buat jaga-jaga. Bahkan, beberapa warga yang bantu mandiin Yayan waktu dia pulang itu, mulai ngerasain hal-hal aneh juga. Ada yang ngimpi ketemu pocong tinggi di halaman rumahnya. Ada yang ngedengar suara, wedon, pas lagi sendiri di dapur. Padahal mereka nggak pernah cerita apa-apa ke orang lain soal malam itu. Tapi yang paling bikin bulu kuduk berdiri, itu nenek Yayan. Dia bilang, sejak malam itu, rumah mereka jadi dicatat. Karena Yayan udah ngelihat matanya, dan katanya, siapapun yang pernah lihat langsung ke mata pocong wedon, dia akan terus diikutin. Bukan buat ditakutin, tapi ditandain. Dan kalau waktunya tiba, akan ada suara yang manggil namanya. Pelan. Tapi pasti. Dan saat suara itu udah kedengeran jelas, itu artinya, waktunya udah dekat. Sejak malam itu, Yayan gak pernah lagi berani keluar rumah sendirian pas malam. Apalagi malam Jumat. Bahkan, lampu kamarnya sekarang selalu nyala, dan kaca jendelanya ditutup koran dari dalam. Tapi kadang, malam-malam dia masih suka bangun dengan mata merah, badan dingin, dan cuma bilang satu kalimat berulang-ulang. Dia masih di situ. Di belakang jendela, nunggu saya jawab. Setelah malam itu, suasana di kampung berubah total. Biasanya kalau malam masih suka ada anak-anak muda nongkrong di pos ronda, ketawa-ketiwi sambil nyeduh kopi sachet dan main gaple. Tapi sekarang, jam 8 malam aja jalanan udah sepi. Bahkan suara motor pun jarang terdengar lewat. Orang-orang mulai takut keluar rumah, apalagi yang rumahnya dekat sawah. Mereka bilang, malam-malam suka ada suara loncatan berat dari kejauhan, kayak suara benda besar yang melompat, bom, makin lama makin dekat, terus hilang. Dan yang paling bikin ngeri, suara itu kadang berhenti tepat di depan rumah. Ada satu malam, Pak Tarjo, yang rumahnya dekat tikungan ke arah jalan sawah, ngedengar suara aneh di depan rumahnya. Kayak suara sesuatu nyeret tanah. Pelan tapi berat. Dia ngintip lewat celah jendela, dan katanya dia ngelihat bayangan besar banget berdiri di tengah jalan. Bayangan itu lebih tinggi dari tiang listrik depan rumahnya. Badannya kayak dililit kain putih, tapi sobek-sobek, dan di salah satu sisinya kelihatan tangan panjang hitam lega menjuntai sampai ke lutut. Pak Tarjo langsung mundur, nutup semua jendela, dan malam itu nggak bisa tidur sampai subuh. Besoknya, orang-orang mulai bisik-bisik. Katanya pocong yang muncul bukan sembarang pocong. Ini pocong wedon, yang dulu cuma dikenal dari cerita mulut ke mulut. Tapi sekarang mereka percaya, makhluk itu udah bangun lagi dan keluyuran karena ada yang bikin dia terusik. Satu-satunya yang bisa menjawab soal itu cuma neneknya Yayan. Dia akhirnya buka suara waktu beberapa tetua kampung datang ke rumahnya. Dengan suara lirih dan tatapan kosong, dia bilang, makhluk itu nggak pernah pergi. Dia cuma tidur. Tapi begitu ada yang menatap matanya, dia bakal bangun, dan mulai ngelihat balik. Waktu ditanya siapa yang dimaksud, neneknya cuma melirik ke kamar Yayan yang pintunya selalu tertutup rapat. Malam itu, nenek minta tolong disediain sesajen di perempatan jalan dekat sawah. Katanya, itu tempat terakhir pocong wedon dilihat sebelum benar-benar menghilang dari kampung puluhan tahun lalu. Dulu, ada juga pemuda yang hilang tanpa jejak, dan sebelum hilang dia juga pernah jatuh pingsan setelah melihat sesuatu tinggi besar di dekat kebun pisang. Orang-orang mulai terhubungin satu-satu. Bahkan Mbah Salam, yang udah tinggal di luar desa, tiba-tiba datang. Katanya dia dapat mimpi aneh.
Dalam mimpinya, dia ada di tengah sawah, dikelilingi kabut tebal, dan di kejauhan dia melihat sosok tinggi besar berdiri membelakangi bulan. Tapi bulan itu merah. Merah darah. Dan sosok itu ngelambai pelan, kayak ngajak mendekat. Mbah Salam yakin itu pertanda kalau makhluk itu udah mulai ganggu mimpi orang-orang yang pernah kenal namanya. Bahkan cuma dengar namanya aja udah cukup untuk buka jalur. Waktu malam Jumat berikutnya tiba, kampung jadi lebih hening dari biasanya. Ayam-ayam gak berkokok. Anjing pun diam, gak ada suara gonggongan satupun. Orang-orang pada kunci pintu, matiin lampu, dan sembunyi di kamar masing-masing. Tapi di luar, suara langkah berat itu mulai terdengar lagi. Pelan tapi teratur. Kayak sesuatu yang gak terburu-buru. Suara itu terus keliling kampung. Kadang berhenti, kadang terdengar seperti melayang, lalu bunyi jatuh. Bom. Di rumah Yayan, suasana gak kalah mencekam. Yayan udah seminggu gak keluar kamar. Makan pun dikasih lewat celah pintu. Tapi anehnya, tiap pagi makannya selalu gak disentuh. Kadang malah piringnya pecah, kayak dilempar dari dalam. Neneknya makin khawatir, tapi dia nggak bisa berbuat banyak. Bahkan doa-doanya nggak lagi menenangkan Yayan. Dari balik pintu kamar, sering terdengar suara bisikan. Nggak jelas. Kadang bahasa Jawa kuno, kadang cuma suara dengusan berat. Puncaknya terjadi pas malam itu juga. Tiba-tiba, lampu seluruh kampung padam. Gelap gulita. Orang-orang langsung kunci diri masing-masing. Tapi dari arah sawah, ada cahaya samar yang pelan-pelan naik ke langit. Warna merah, kayak api kecil yang nyala di kejauhan. Dan bersamaan dengan itu, terdengar jeritan dari rumah Yayan. Panjang, nyaring, dan menyayat. Orang-orang yang tinggal dekat rumahnya langsung lari keluar. Beberapa bawa senter, sebagian cuma ngikutin suara. Pas mereka sampai di depan rumah Yayan, pintunya udah kebuka. Terayun pelan, seperti habis didorong angin. Tapi anehnya, gak ada satupun angin berhembus malam itu. Semua langsung masuk ke dalam. Nenek Yayan udah pingsan di ruang tengah. Dan waktu mereka buka pintu kamar Yayan, kamarnya kosong. Gak ada Yayan. Gak ada siapa-siapa. Cuma jendela terbuka dan satu hal yang bikin semua orang membeku. Di dinding kamar, ada bekas tangan besar. Bekasnya dalam, kayak ditempelin paksa. Dan dari situ netes cairan hitam yang bau banget. Tapi yang paling bikin gak bisa tidur berhari-hari adalah tulisan yang muncul tepat di atas tempat tidur Yayan. Tulisannya pakai darah. Kental, menggumpal, dan kayak baru nempel. Cuma satu kalimat. Dia udah lihat aku. Sekarang giliranku lihat kalian. Gue tahu lo pasti lagi sendirian sekarang. Entah lo lagi dengerin ini pakai headset di kamar, atau lagi nyalain suara dari speaker kecil di ruang tamu yang lampunya redup. Tapi gue mau minta satu hal. Jangan tengok ke belakang dulu. Serius. Tenang, nanti gue jelasin kenapa. Tapi sekarang, dengerin dulu baik-baik cerita terakhir ini. Karena bukan cuma tentang Yayan yang hilang, bukan cuma soal kampung yang dicekam ketakutan. Tapi tentang lo. Iya, lo yang lagi dengerin ini sekarang. Gue dapet cerita ini dari salah satu warga kampung tempat kejadian itu. Katanya, setelah Yayan menghilang, kampung mereka mulai sepi. Beberapa keluarga pindah diam-diam. Ada juga yang cuma ninggalin rumah dalam semalam. Mereka nggak pamit. Nggak bawa apa-apa. Cuma pergi, ninggalin rumah dengan pintu kebuka dan lampu masih nyala. Warga lain yang masih tinggal juga mulai ngerasa aneh. Mimpi buruk datang tiap malam. Tapi bukan mimpi biasa. Mimpi yang sama. Mereka mimpi berdiri di tengah sawah, malam, kabut tebal, dan ada suara berat yang manggil dari kejauhan. Wedon. Pelan, tapi menggema. Kayak suara dari perut bumi. Dan yang paling parah, semua yang dapat mimpi itu akhirnya hilang satu persatu. Gak ada jejak. Kadang cuma ditemukan bekas telapak kaki di dalam rumah. Satu arah. Menghadap ke pintu. Kayak dijemput sesuatu. Lalu, entah kenapa cerita ini nyebar. Ada yang dengar lewat temennya, ada yang baca dari forum misteri, dan ada juga yang iseng ngedengerin versi rekaman kayak yang lo dengerin sekarang. Tapi makin banyak orang yang denger, makin sering gangguan itu muncul. Awalnya cuma suara.
Kayak ada yang napas pelan dari pojok kamar. Terus, suara bisikan pelan banget di tengah malam yang nyebut satu kata. Wedon. Lalu, bayangan putih tinggi mulai kelihatan berdiri di luar jendela. Gak ngapa-ngapain. Cuma berdiri. Tapi badannya miring sedikit, kepalanya nunduk, dan lo tahu apa yang paling bikin ngeri? Dia nggak punya wajah. Cuma 2 lubang besar hitam tempat matanya harusnya berada. Dan katanya, kalau lo lihat langsung ke lubang itu, lo bakal ke bawah. Bukan mati. Tapi, ketarik ke tempat lain. Tempat gelap. Tempat dingin. Tempat di mana lo cuma bisa dengar suara-suara kayak teriakan orang tenggelam. Lo sadar nggak? Dari tadi gue cerita, pikiran lo udah fokus ke sosok itu. Lo mulai mikirin bentuknya. Tingginya. Matanya. Mungkin lo bayangin gimana kalau dia beneran berdiri di luar jendela rumah lo sekarang. Mungkin lo juga mulai nyari suara aneh di sekitar lo. Dan itu yang dia mau. Itu cara dia dateng. Pocong Wedon suka sama orang yang penasaran. Dia suka sama yang mikirin dia. Karena semakin lo mikirin dia, semakin jelas dia kelihatan. Dan sekarang, coba lo tarik napas pelan-pelan. Perhatiin suasana di sekeliling lo. Ada suara kecil? Kayak desir nafas dari belakang kuping lo? Atau ada perasaan kayak lo lagi diperhatiin dari arah yang gak lo lihat? Kalau iya, berarti lo udah dibuka. Jalurnya udah kebuka, makhluk itu sekarang tahu lo ada di mana. Dia tahu lo baru aja nyebut namanya dalam hati, atau bahkan ngegambar sosoknya di pikiran lo. Dan itu cukup. Gue tahu ini kedengerannya kayak dongeng. Tapi coba deh ingat, malam ini, jangan buka jendela. Jangan matiin lampu kamar. Dan yang paling penting, kalau lo lagi jalan sendiri, apalagi deket sawah, terus lo lihat sesuatu berdiri tinggi banget di kejauhan, jangan nekat lihat mukanya. Karena lo cuma dikasih satu kesempatan buat nggak peduli. Kalau lo tetap lihat, dia bakal ikut lo pulang. Gue pernah tanya ke orang pintar yang ngerti soal hal-hal begini. Katanya, makhluk ini beda dari pocong biasa. Dia bukan sekadar arwah penasaran. Dia penjaga sesuatu yang lebih tua dari kuburan. Dia bukan minta tolong, dia ngajak lo ikut, biar lo diam di tempatnya, dan dia bisa ngerasain jadi manusia sebentar. Dan tahu nggak? Katanya, yang udah dipinjem badannya. Biasanya ketawa terus, tapi matanya kosong. Ngomongnya pelan. Tapi sesekali, dia ngucap kalimat yang sama, berulang-ulang. Aku udah lihat kamu, sekarang giliran kamu lihat aku. Dan kalimat itu adalah pesan terakhir dari mereka yang udah hilang. Jadi sekarang, gue cuma mau bilang satu hal buat lo. Kalau nanti, entah minggu ini atau minggu depan, lo lewat jalan gelap, terus lihat sosok tinggi putih berdiri diam di tengah jalan. Jangan dilihat matanya. Jangan berhenti. Dan, kalau lo dengar suara berat dari belakang manggil, Wedon. Jangan jawab. Jangan nengok. Jangan penasaran. Karena kalau lo nekat jawab, dia udah berdiri di belakang lo sekarang. Saya Joe, dan ini adalah Radio Horor AI, tempat di mana suara-suara gelap tidak pernah benar-benar hilang. Matikan lampumu. Tapi jangan pernah mematikan kewaspadaanmu. Sampai jumpa di malam yang lain. Jika kamu masih di sini. Jika Anda pecinta horor sejati, subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru.